Nah. Silakan kita salam. Ista'in salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan melakukan absen untuk kelas 7A. Baik, Pak. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Hadir semua ya. Oke, langsung saja. Kalian semua siap kan? Siap, Pak. Namakan semua. Doakan gitu, Pak. Oke. Ya. Ini salah sudah siang juga ya, jadi kita langsung aja masuk ke materi. Nah, di sini pada materi pertemuan hari ini yaitu mengenai unsur campuran dan senyawa. Sebelumnya di rumah pernah melakukan ini, membuat teh atau membuat kopi, pernah nggak? Pernah. Kira-kira gula dengan air ketika dalam pembuatan teh itu tuh nampak nggak gula dengan air ketika diaduk dengan air panas? Apa nggak? Tidak. Itu salah satu contoh dari campuran yang dinamakan campuran homogen. Baik, Bapak jelaskan sedikit mengenai campuran senyawa dan unsur. Yang pertama dapat kita ketahui yang sekarang ada apa? Ini hari Senin ya. Senin tanggal 28 sekarang. Nah, yang pertama ini Bapak sekalikan cuma jelaskan apa ya secara singkatnya aja. Senyawa campuran. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama kita akan mempelajari yang pertama unsur. Ada yang tahu apa unsur? Tidak, Pak. Unsur merupakan yang pertama, ini perlu diingat ciri-cirinya, yaitu zat murni atau tunggal. Yang kedua, ini ada tersedia di alam. Ada unsur yang bisa dibuat oleh manusia sendiri, cuma lebih kebanyakan yaitu tersedia di alam. Yang ketiga, yaitu biasanya unsur ini lebih sederhana. Kenapa lebih sederhana? Dia karena penyusunnya cuma satu, tunggal. Kemudian yang keempat, yaitu dia unsur ini tidak bisa dipisahkan. Apa contohnya dari unsur ini? Unsurnya contohnya yaitu oksigen yang kita biasa ketahui sehari-hari, kemudian nitrogen, kemudian apa lagi? Karbon. Ini merupakan contoh-contoh senyawa. Ini biasanya kita pelajari pada materi kimia, biasanya di SMA ini sudah dipelajari, karena di SMP hanya sebatas pengenalan. Kemudian yang kedua ada senyawa. Senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur. Gabungan dari unsur. Kemudian senyawa ini adalah proses dari kimiawi, perubahan kimiawi. Senyawa ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya, bisa dibuat oleh manusia, tetapi tidak tersedia di alam. Maksudnya itu, dia merupakan senyawa ini merupakan campuran dari unsur-unsur yang terjadi karena proses perubahan kimiawi. Yang ketiga, yaitu dia lebih kompleks. Artinya kalau kita ketahui dari unsur, kalau unsur kita lebih sederhana. Apa lebih sederhana nih? Sederhana karena dia merupakan zat murni atau zat tunggal.
Sementara salah senyawa ini dia kompleks. Kompleks dalam artian dia merupakan gabungan dari beberapa unsur. Artinya dia unsurnya itu lebih dari satu. Kemudian yang keempat, bisa dipisahkan dengan syarat secara kimiawi. Nah, contoh senyawa nih yang biasa kita temui dalam sajian rumah sehari-hari contohnya adalah air. Air ini merupakan gabungan dari hidrogen dan oksigen. Terus apa lagi? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu merupakan gabungan dari karbon dan oksigen CO2. Apa lagi yang tidak saya temui? Karbon monoksida sama aja, nanti O-nya satu. Karbon monoksida itu biasanya Honda knalpot, asap knalpot itu karbon monoksida. Kemudian yang ketiga ada campuran. Campuran ini lebih singkatnya itu gabungan dari senyawa. Kemudian perubahannya lebih ke fisika. Perubahan fisika. Ini kemarin perubahan kimiawi dan dengan fisika kan telah kita bahas sebelumnya. Jadi kita lebih mengenalkan aja pokok-pokok dari unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai perubahan kimiawi dan fisika. Kemudian lebih kompleks juga. Lebih kompleks karena dia merupakan gabungan senyawa. Kemudian yang keempat, bisa dipisahkan secara fisika. Contoh campuran apa? Tadi telah disebut sebelumnya, membuat teh. Yang menjadi campurannya apa? Air dan gula. Air dan gula. Bisa nggak kita apa dipisahkan? Gula dengan air tadi? Bisa. Dengan cara fisika. Sampai sini ada pertanyaan kan? Pak, Ya silakan. kalau air dan pasir itu Pak termasuk ke dalam mana dia? Oh ya. Campuran ini ada bagiannya. Campuran ada bagiannya. Ada yang namanya campuran homogen, ada yang heterogen. Homogen ini contohnya apa? Air dan gula, air dengan garam, apalagi, dan lain sebagainya. Maksud dari campuran homogen itu ketika air dan gula dicampurkan dalam air panas ya, nanti gulanya itu akan larut, jadi gulanya itu nggak nampak dalam air. Begitu juga dengan garam. Tetapi beda dengan homogen, heterogen. Heterogen ini ketika dicampur dalam air panas misalnya, dia masih tetap nampak, misalnya air dan pasir tadi. Cobalah campurkan air dengan pasir, diam beberapa saat, pasti nampak pasirnya kan? Iya. Nah, itu merupakan contoh dari campuran heterogen. Nah, ada lagi yang mau tanya kan? Bawa. Oke. Bawa LKS kan semua? Bawa. Sekarang Bapak bagi kelompok. Bapak kasih buka halaman 20. Bapak kasih waktu selama 20 menit untuk mengisi dari LKS tadi. Apakah isi LKS-nya nanti setelah sudah selesai langsung tampilkan hasil dari praktikumnya ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Oke, sudah 20 menit. Langsung lah. Siapa yang siap? Silakan kamu ke depan untuk menampilkan hasil praktikumnya. Pak. Ya, silakan.
campuran homogen. Contohnya air dengan gula. Pelarut yang tidak larut di dalam air dinamakan campuran heterogen. Misalnya air dengan minyak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu sudah mewakili yang kelompok semuanya bahwa dapat kita ketahui bahwa campuran homogen adalah Campuran yang dapat larut dalam air. sementara heterogen. Campuran yang tidak dapat larut di dalam air. Oke, bedanya unsur senyawa dengan campuran adalah Kalau unsur itu dia tunggal atau zatnya murni. Kalau senyawa gabungan dari beberapa unsur. Sedangkan campuran itu gabungan dari beberapa senyawa. oke, nah pahamlah semuanya ya untuk Paham. pertemuan pertama mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Sampai di sini sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Tidak Pak. Oke, di rumah ada tugas, Bapak kasih PR. Tugasnya adalah cari di sekitar rumah contoh dari campuran homogen dan heterogen. Ya, campuran homogen dan heterogen yang ada di rumah. Misalnya nanti bisa lihat mamanya masak apa dia, apa campurannya. Sama ke gulai, campurannya apa, Ajinomoto. Nah, larut nggak dia situ. Salah tidak ada situ ya. Coba. Oke, kalau jika tidak ada yang tanyakan, silakan kita tutup. Istai salam. Assalamualaikum.